Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrullah, berasal dari kelompok 1 untuk pelatihan surveillance epidemiologi Kabupaten Kolaka. Di sini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan proses cara pengambilan dan pengepakan spesimen untuk AIP. Adapun alat bahan yang digunakan, pertama kita pakai masker. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yang disiapkan yaitu ada toolboxnya, toolbox yang berisi juga ada kulketnya di dalam yang digunakan nanti untuk pengepakan. Kemudian ada 2 botol untuk digunakan nanti untuk penyimpanan spesimen yang pertama, kemudian untuk spesimen yang kedua yang penutupnya itu bisa yang berputar, yang bisa ditutup dengan rapat seperti ini. Kemudian ada label nanti diisi yang lengkap, nama, jenis kelamin, kemudian tanggal pengambilan sampel dan nomor rapidnya. Kemudian nanti ditempelkan di botolnya. Kemudian selanjutnya ada plastik untuk membungkus nanti setelah dimasukkan spesimen di sini, kemudian dimasukkan ke dalam plastik untuk yang pertama. Kemudian ada nanti plastik yang kedua untuk digunakan memasukkan kedua spesimen. Kemudian selanjutnya ada spidol untuk menulis label nanti. Kemudian ada gunting, ada selotip, ada lakban. Kemudian ada plastik untuk penyimpanan formulir nanti, penyimpanan formulir agar ketika dimasukkan ke dalam box tidak basah. Kemudian ada formulir FP1 yang harus dilengkapi, harus diisi semua, harus lengkap. Kemudian ada permintaan pemeriksaan spesimen, nanti kedua lembar kertas ini masukkan ke dalam plastik. Kemudian ada sendok yang digunakan untuk pengambilan spesimen nantinya. Kemudian kita menggunakan handscreen. Dan yang terakhir nanti dipasangkan di luar agar spesimen yang kita kirim itu tidak dibalik. Selanjutnya kita melakukan pengambilan spesimen dengan menggunakan kertas, di mana kertas ini akan disimpan nanti di kloset tempat anak nanti pasien untuk diambil spesimennya. Kemudian setelah buang air, kita mengambil spesimen, ukurannya itu seukuran ibu jari, 1 ruas ibu jari. Kita mengambil menggunakan sendok. Kemudian dimasukkan ke dalam pot. Kemudian selanjutnya ditutup dengan rapat dan dipastikan spesimen yang telah diambil itu tidak keluar. Setelah ditutup dengan rapat dipastikan tidak ada yang bocor. Kemudian selanjutnya diberikan label. Selanjutnya spesimen yang telah diambil dipasangkan label yang berisi dengan nama, jenis kelamin, kemudian tanggal pengambilan, kemudian nomor epidnya ditulis secara lengkap, kemudian ditempel ke botolnya. Setelah itu kita selotip agar tidak basah nanti ketika dimasukkan ke toolbox. Kemudian selanjutnya setelah labelnya diberikan selotip, kemudian penutupnya juga di selotip agar spesimennya tidak keluar. Penutupnya juga diberikan selas atau selotip agar spesimen yang kita kirim betul-betul adekuat. Tidak, untuk pengambilan spesimen pertama ditandai atau tanda spesimen pertama yang diambil menggunakan spidol permanen. Selanjutnya rentang waktu minimal 24 jam. Spesimen yang kedua dilakukan pengambilan lagi. Spesimen yang kedua setelah dilengkapi labelnya juga, kemudian diberikan tanda pengambilan spesimen yang kedua. Spesimen dimasukkan ke
usahakan agar tidak terbalik. Kemudian ditutup rapat. Spesimen yang kedua juga dibungkus, dimasukkan ke plastik yang terpisah. Kemudian kedua spesimen dimasukkan ke dalam satu plastik yang sama, menggunakan plastik yang seperti ini. Ini contoh saja menggunakan plastik seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam cool box yang berisi pulpen yang dingin. Diusahakan suhu pada saat pengiriman spesimen itu antara 2 hingga 8 derajat Celcius agar spesimen yang kita kirim adekuat, tidak kering. Dimasukkan ke dalam cool box, kemudian dimasukkan pulpen di sekelilingnya sekitar 4 atau 5 pulpen. Usahakan agar tidak goyang-goyang. Bisa ditambahkan kapas atau kertas agar spesimennya tidak terbalik atau tumpah. Formulir FC1 dan formulir permintaan pemeriksaan dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya dimasukkan ke cool box untuk kelengkapan spesimen yang kita kirim, kelengkapan data spesimen yang kita kirim. Selanjutnya cool box-nya kita lakban untuk memastikan spesimen yang kita kirim itu tetap terjaga suhunya dan tidak tumpah. Ini untuk pemasangan tanda agar spesimen yang kita kirim itu tidak terbalik atau tidak dibalik. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemasangan data pengirim dan tujuan pengiriman di cool box. Ya, setelah dipastikan semuanya sudah terpasang dengan baik, kemudian dipastikan cool boxnya tidak bocor, kemudian dilakukan pengiriman ke dinas kesehatan di kabupaten.